Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelang pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah, karena kita telah memasuki bab mengenai al-mahabbah ya, isbatul mahabbati lillahi li auliyaihi ya. Jadi ada penetapan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Penetapan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya. Maka di sini saya berkesimpulan yang penting untuk kita untuk mengetahui siapa sih wali-wali Allah itu tersebut ya, yang Allah cintai. Maka kita menyelang ke kitab Syarhul Ushul Sittah ya. Jadi syarah penjelasan dari dasar-dasar yang 6. Sementara kitab Al-Ushul Sittah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab ya. Kemudian syarahnya disyarah juga oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita khususkan ya mengenai wali-wali Allah. Pembahasan kali ini khusus mengenai wali-wali Allah ya. Kita mulai saja ya, langsung membahas ke dalam kitab Al-Aslul Khamis ya, kitab Syarhul Ushul Sittah ya, Syarhul Ushul Sittah, penjelasan dari dasar-dasar yang 6. Di sini bab mengenai wali-wali Allah tercantum di dalam Al-Aslul Khamis ya. Jadi Al-Aslul Khamis jadi pondasi yang kelima ya. Kita langsung saja ya baca matan kitabnya dari Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aslul Khamis, bayanullahi subhanahu li awliyaihi llahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar ya. Yakni penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai aulia, wali-walinya ya. Aulia ini bentuk jamak dari wali. Mengenai wali-walinya Allah, wa tafriquhu, dan pembedanya ya, pembeda dari Allah. Wa tafriquhu, pemisahnya, bainahum wa baina, di antara wali-wali Allah dan di antara al-mutasyabbihin, di antara orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah ya. Al-mutasyabbihin nabihim, itu orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah dari kalangan min a'da'illahi, dari kalangan musuh-musuh Allah, al-munafiqina wal fujjar, yaitu orang-orang yang munafik dan orang-orang yang jelek ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat, seperti itu. Jadi di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa wali-wali Allah tersebut ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran ya. Jadi dan cukuplah di dalam hal ini satu ayat dari surat Ali Imran, wa yaquluhu, dan surat ayat tersebut adalah ucapan Allah taala ya, firman Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah, Ali Imran ayat 31. Jadi di sini katakanlah ya, ini fi'il amr ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum engkau ya, in kuntum tuhibbunallaha, jika benar kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian ya, seperti itu. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Qala Syekh Shalih Al Fauzan, untuk yang kalimat yang bintang di sini, kalimat pertama ya. Naam, betul ya apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya. Hadza aslun azimun, ini adalah dasar yang sangat penting, dasar yang sangat besar ya, yang sangat agung. Bahwa, dan dasar tersebut adalah at-tafriqu baina auliya'illahi wa auliya'i syaitan ya. Yakni pembeda ya, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan di sini. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, li anna ahlal batili saru yusammuna awliya asyaitani awliya Allah.
Jadi karena sesungguhnya ahli kebatilan, ahli kesesatan pada zaman ini ya, mereka itu telah menamakan wali-walinya syaitan sebagai wali-wali Allah. Jadi ada perkara yang samar-samar jadinya ya, seperti itu. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, sampai-sampai sesungguhnya perkara ini ya, perkara mengenai wali-wali ini menjadi samar-samar terhadap manusia menjadi samar-samar perkara tersebut. Walidzalika sanafa Syekhul Islami Ibnu Taimiyah ya. Dan karena itu pula ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan, semoga Allah merahmati beliau rahimallahu taala, kitaban ya, beliau menuliskan sebuah kitab nafi'an yang bermanfaat ya, mufidan yang memberikan informasi yang bermanfaat, samahu yakni Syekhul Islam menamakan kitabnya itu tersebut adalah dengan judul Al-Furqanu Baina Auliya'ir Rahmani wa Auliya'is Syaitan ya, yakni pembeda di antara wali-walinya Ar-Rahman yaitu wali-wali Allah dan wali-wali wa Auliya'is Syaitan dan wali-walinya syaitan ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menuliskan sebuah kitab yang menjelaskan perbedaan antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali syaitan, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya mengenai kalimat yang pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya. Qala Allah Ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada ketakutan atas mereka ya, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidaklah mereka itu merasa bersedih. Ini Quran surat Yunus ayat 52 ya. Kemudian ditafsirkan ya di ayat selanjutnya, yaitu surat Yunus ayat 63 ya. Maaf ya, surat Yunus ayat 62 ditafsirkan lafaz aulia ini oleh ayat selanjutnya ya, yakni Quran surat Yunus ayat 63 ya. Syekh melanjutkan, thumma bayyannahum biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa mereka di sini dengan firman Allah taala di ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang aulia Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman dan dalam keadaan mereka itu selalu bertakwa ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, haula'i hum auliyaullahi, mereka itulah wali-walinya Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa, mereka itu mengumpulkan ya, merangkum di antara keimanan dan juga di antara ketakwaan, mengumpulkan keimanan dan ketakwaan pada diri mereka. Seperti itu ya ciri-ciri dari wali-walinya Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, bainal ilmin nafi'i wa al-amali shalih, yaitu apabila dijabarkan maka mereka itu mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh ya. Ini ilmu-ilmu yang bermanfaat yang membawa terhadap bertambahnya keimanan dan amal-amal soleh yang bisa membawa bertambahnya ketakwaan. Jadi sama saja ya, seperti itu. Haula'i hum auliyaullahi, mereka itulah wali-walinya Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, laisa auliyaullahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallahi, dan bukanlah seorang walinya Allah ya orang yang keluar dari syariatnya Allah dan orang yang mengubah agamanya Allah, bukanlah itu wali-wali Allah. Dan juga bukan pula wali-wali Allah orang yang wada'a ila ibadatil qubur ya, orang yang menyeru kepada penyembahan terhadap kuburan, wal adrihah, dan juga penyembahan terhadap batu nisan ya. Hadza waliyus syaitan, yang seperti ini yang seperti ini maka ini adalah walinya syaitan ya, yang menyuruh terhadap kuburan, menyuruh terhadap beribadah terhadap kuburan dan juga terhadap batu-batu nisan ya, dan juga orang yang keluar dari syariat Allah dan orang yang mengubah agama Allah, maka inilah yang namanya wali syaitan ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, laisal waliyu huwa sahiru wal kahinu, bukanlah seorang wali ya orang yang melakukan sihir dan
seorang dukun, bukanlah dia itu adalah seorang wali Allah. Wal khurafi ya, dan juga bukan juga orang yang bersandar terhadap khurafat ya, tidak termasuk di sini sebagai wali-walinya Allah. Seperti itu ya. Orang yang apa menampakkan kekhurafatan ya, yaitu penipuan-penipuan, mereka bukanlah dia itu adalah walinya Allah. Seperti itu. Wal khurafi alladzi yudhiru linnasi makhariqa sihriyah, yang mereka itu menampakkan kepada manusia ya ketidakbiasaan yang bersifat sihir ya, seperti itu. Wa yaqulu, dan mereka mengklaim hadhihi karomatun, ini adalah karomah, padahal itu adalah sebuah sesuatu yang bersifat sihir ya. Mereka mengklaim ini adalah karomat di hadapan manusia. Wahia fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun, dan padahal ya secara hakikatnya itu adalah sebuah ketidakbiasaan yang bersifat syaitaniyah ya, yakni yang berasal dari syaitan ya. Itu penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian di kalimat yang pertama yang ini ya, banyak fi hadza, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan kalimat yang kedua, yaitu bintang yang kedua ini. Qala Syekh Shalih Al Fauzan ya, membahas mengenai mahabbah ya. Mahabbatullahi hiya a'dhamu anwa'il ibadah, yang namanya cinta kepada Allah itu adalah seagung-agungnya dari jenis-jenis peribadatannya. Seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya wali itu adalah asal katanya dari wala ya, yaitu rasa cinta ya, orang yang mengikuti waliya, orang yang mengikuti, atau wala ya, yaitu orang yang mencintai, menyukai. Maka di sini mahabbatallahi hiya a'dhamu anwa'il ibadah, cinta kepada Allah adalah termasuk dari yang paling agungnya dari jenis-jenis peribadatannya. Wa alamatu mahabbatillahi, dan tandanya cinta kepada Allah adalah ittiba'ur rasuli ya. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad ya. Falladzi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillah, maka orang yang tidak mengikuti Rasul maka dia itu bukanlah seorang wali ya bagi Allah. Wala yuhibbullaha, dan artinya dia juga tidak mencintai Allah ya. Wa haula'il muqarrifuna yaquluna, dan orang-orang yang menyebarkan khurafat ini, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillahi, tidaklah seorang itu menjadi seorang wali bagi Allah illa idza kharaja an ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu menjadi seorang wali ya, tidaklah seorang bisa menjadi seorang wali Allah ya, kecuali apabila dia telah keluar dari ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti itu. Kemudian mereka mengatakan seperti itu ya, al-mukharrifun, orang-orang yang menyebarkan khurafat ini seperti itu ya. Kemudian wahi ma'indahum al-wilayatu fil khuruji, maka di sini al-wilayah yaitu kewalian ya. Kewalian ini dipahami menurut persangkaan mereka ya, dipahami ketika keluarnya dia dari sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang namanya kewalian itu dipahami bagi mereka ya, menurut mereka ketika keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'timadu 'alal khurafat, dan ketika kewalian ini dipahami ketika bersandar ya, mereka berpegang teguh, bersandar di atas khurafat wal bid'ah ya, dan juga di atas kebidahan seperti itu. Hadhihi al wilayatu 'indahum, inilah yang namanya kewaliannya menurut persangkaan mereka. Seperti itu Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan.
Kemudian hum yaquluna, mereka ini orang-orang yang al-mukharrifun ini mengatakan ya, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Kita ini menyembah Allah karena sesungguhnya kita mencintai Allah. Li'annana nuhibbuhu ya. La na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi ya. Tidaklah kita beribadah kepada Allah, tidaklah kita menyembah Allah karena takut dari nerakanya Allah ya, wala tama'an, dan juga tidak karena ingin, karena dan juga tidak ingin ya, tidak mengharapkan terhadap surganya Allah, seperti itu. Mereka mengatakan wa innama, dan hanyalah ya, na'buduhu, hanyalah kami ini menyembah Allah, li'annana nuhibbuhu, karena sungguhnya kami ini mencintai Allah ya. Seperti itu ya mereka. Biasanya ini kalamnya orang-orang sufi ya, orang-orang tasawuf. Mereka mengatakan seperti ini, kita ini tidak menyembah Allah karena kita takut kepada neraka ya. Sombong sekali ya ucapan seperti itu. Kemudian juga kita tidak menyembah Allah karena menginginkan surga. Kita tidak menyembah Allah karena menginginkan surga, tapi kita menyembah Allah karena hanya cinta saja kepada Allah. Seperti itu ya ucapan-ucapan orang-orang sufi tasawuf, orang-orang ahli kalam ya, ahli bersilat lidah ya. Padahal sudah jelas-jelas ya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk takut terhadap api neraka ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wattaqun naral lati waquduhan nasi wal hijarah ya. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, dan kalian takutlah kepada neraka ya, kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan ya. Uiddat lil kafirin, yang dia itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kufur ya, bagi orang-orang yang ingkar, seperti itu. Maka di situ kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut terhadap neraka ya. Kita harus takut terhadap neraka karena neraka itu adalah manifestasi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surga adalah manifestasi dari ridhonya Allah ya. Ridhonya Allah di manifestasinya adalah sebuah surga, kemudian murkanya Allah manifestasinya adalah sebuah neraka ya. Jadi kita sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk takut terhadap neraka, dan juga kita diperintahkan untuk berlomba-lomba ya, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ahlu sunnah itu beribadah kepada Allah, ini tiga-tiganya ini terpenuhi. Jadi kita ini memang harus beribadah kepada Allah karena cinta terhadap Allah, dan juga karena takut terhadap api neraka ya, juga karena kita mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kita takut terhadap murkanya Allah ya, dan kita mengharapkan ridhonya Allah. Murkanya Allah itu manifestasinya adalah neraka, sedangkan ridhonya Allah manifestasinya adalah surga ya. Jadi kita Ahlus Sunnah ini lebih komplit, lebih lengkap dalam bantahannya terhadap orang-orang sufi ya, orang-orang tasawuf. Karena ucapan yang seperti mereka ini adalah ucapan-ucapan orang-orang yang sombong ya. Mereka tidak takut terhadap neraka, mereka tidak takut terhadap murkanya Allah, mereka juga tidak menginginkan surga, tidak menginginkan keridhaan dari Allah. Ini adalah ucapan-ucapan orang-orang yang sangat angkuh, yang sangat sombong. Kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk takut terhadap murkanya Allah, dan juga kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mengejar keridhaannya Allah ya, seperti itu. Jadi kita bantah seperti itu ya. Di sini kita bacakan kalam dari Syekh Shalih Al Fauzan. Fayuqalu lahum, maka dijawablah kepada mereka, kata Syekh Shalih Al Fauzan, tuhibbunahu ala tariqati man, engkau mencintai Allah itu dengan jalannya siapa ya, dengan jalannya siapa engkau mencintai Allah. Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mencintai Allah itu atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan jalannya Rasulullah, au ala tariqati ghairihi, atau atas jalannya yang selain beliau
seperti itu ya. Berikan pertanyaan itu kepada orang-orang tersebut. Innahu la yuhibbullaha illa manittaba'a rasula. Sesungguhnya ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, sesungguhnya tidaklah seorang itu mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa fasilu baina auliya'ir rahmani wa auliya'i syaitan. Inilah yang namanya pembeda di antara wali-walinya Ar-Rahman, yaitu wali-walinya Allah, dan wali-walinya syaitan ya. Yakni cara mencintainya itu dengan mengikuti jalannya siapa, metode siapa yang diikuti ya. Wali-wali Allah itu sudah pasti yang diikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kembali ke matan kitab dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya. Wa ayatum fi surati Al-Maidah ya, dan sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, wahya qauluhu, dan ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin ya, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman ya, barang siapa yang berpaling dari kalian, berpaling dari agamanya ya, fasawfa ya'tillahu, maka Allah akan datangkan sebuah kaum, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sebuah kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 54 ayah ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga membawakan wa ayatum fi Yunus ya, dan sebuah ayat di Quran surat Yunus, wahya qauluhu, dan ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Quran surat Yunus ayat 62 dan 63 ya. Kita baca sarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Hadhihi sifatu awliya illahi, inilah sifat-sifat ya dari wali-walinya Allah. Annahum yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullah, bahwa sungguhnya mereka itu sifatnya adalah mencintai Allah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ya di sini, yaitu dari Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ya. Wa yakununa adillatin 'alal mu'minin, dan mereka itu keadaan mereka adillatin 'alal mu'minina a'izatin 'alal kafirin. Mereka itu berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka keras terhadap orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang ingkar. Al-Maidah ayat 54. Yakni kata Syekh Shalih Al Fauzan, maksudnya di sini adalah yuhibbunal mu'minina, mereka itu mencintai orang-orang yang beriman ya. Wa fihim walaun lil mu'minin, dan pada diri mereka di sini ada kecintaan terhadap orang-orang yang beriman. Wa fihim baghdun wa bara'atun ya, dan di dalam diri mereka juga ada sebuah kemarahan dan sebuah berlepas tangan ya, minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik ya, seperti itu. Itulah wali-wali Allah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu berjihad di jalan Allah, dan juga mereka tidak takut celaan orang yang mencela ya, seperti itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah, yang Allah datangkan keutamaan tersebut kepada orang yang Allah inginkan ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha meluaskan dan juga maha mengetahui. Al-Maidah ayat 54. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan telah merangkum yang 4 sifat dari wali-wali Allah. Hadhi arba'un sifatin hiya sifatu awliya illah. Ini adalah 4 dari sifat-sifat, yang sifat-sifat tersebut adalah merupakan sifatnya dari wali-wali Allah. Wa ammal ladzina ya'muruna bil ibadati ghairillah, dan adapun orang-orang yang mereka memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah, yad'una man fil qubur, mereka menyeru orang-orang yang di dalam kubur ya, wal amwat, dan orang-orang yang telah mati ya, wal adrihah, dan batu-batu nisan, wa yusammuna al khawa, dan mereka menamakan wa yusammuna khawariqas syaitani karamatin ya, dan mereka menamakan ketidakbiasaan dari syaitan ini sebagai sebuah karomah minallah, karomati minallah,
Fahadhihi sifatun fahadhihi sifatu a'da'illahi, maka ini adalah sifat-sifat dari musuh-musuh Allah ya. Seperti itu Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan kalimat yang kedua ya, dari bintang yang kedua ini, yaitu mensyarah ayat Quran surat Yunus. Aduh, maaf ya. Kita lanjutkan. Qala Syekh, fa anta ta'khudhu min hadhil ayah, maka engkau akan mendapatkan dari ayat-ayat yang ketiga ini ya, min hadhil ayatit salasi ya, engkau akan mendapatkan dari ayat-ayat yang tiga di atas sifat auliya illahi, sebuah sifat dari wali-wali Allah. Al-ula, yang pertama, fi surati Ali Imran ya, di dalam surat Ali Imran. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua adalah fi suratil Maidah, di dalam surat Al-Maidah. Wasalisah fi suratil Yunus ya, dan yang ketiga di dalam surat Yunus. Fiha sifatu auliya illah, di dalam ayat-ayat tersebut ada sifat-sifat dari wali-walinya Allah. Manit tasofa biha fahuwa waliyul lillah, barang siapa tersifati dengan sifat-sifat tersebut maka dia itu adalah walinya Allah. Wamanit tasofa bididhiha ya, dan barang siapa tersifati dengan yang sebaliknya dari sifat-sifat tersebut, fahuwa waliyun lisyaitani, maka dia adalah wali bagi setan ya. Seperti itu. Jadi kita rangkumkan sifat-sifat yang telah didapatkan ya. Yang pertama tadi dari surat Ali Imran ya, Ali Imran di halaman sebelumnya. Quran surat Ali Imran ini sifat wali ya, itu adalah mengikuti Rasulullah SAW ya. Sifat wali itu mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua dari Quran surat Al-Maidah, yaitu sifatnya adalah mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ya. Dan yang ketiga, mereka itu sifat-sifat wali-wali Allah itu, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di atas diri mereka, dan juga mereka tidak merasa bersedih ya, yakni wali-wali tersebut adalah orang-orang yang beriman dan dalam keadaan mereka itu bertakwa. Itulah 4 sifat dari yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya, kembali ke matan kitab Al-Usulus Sittah. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, thumma saral amru 'inda aktsari may yad'i al-ilma ya. Kemudian jadilah perkara tersebut menurut kebanyakan dari orang yang mengklaim berilmu ya, wa annahu min hudatil khalqi, dan bahwa sesungguhnya dia itu termasuk dari petunjuk terhadap makhluk, wa hufadzil syar'i, dan sebagai penjaga syariat ya. Ila annal auliya'a, di sini telah menjadi bahwasanya wali-wali tersebut adalah la budda fihim min tarki ittiba'ir rusuli, bagi mereka ya, bagi kebanyakan dari mereka itu perkara ini menjadi bahwasanya sesungguhnya wali-wali itu tidak ada pilihan lain ya pada diri mereka selain dari meninggalkan ketaatan terhadap Rasulullah SAW, bahkan terhadap rasul-rasul ya. Mereka meninggalkan ketaatan terhadap rasul-rasul. Wa man tabi'ahum falaisa minhum, dan mereka menyangka bahwa orang yang mengikuti para rasul maka bukanlah termasuk dari wali-wali. Seperti itu ya persangkaan mereka. Wala budda min tarkil jihadi, dan tidak ada pilihan lain dari meninggalkan sebuah jihad ya, sebuah perjuangan. Faman jahada, dan barang siapa orang yang berjuang, falaisa minhum, maka mereka menyangka itu bukanlah termasuk wali-wali ya. Wala budda min tarkil iman, dan tidak ada pilihan lain selain meninggalkan keimanan, wat taqwa, dan juga ketakwaan. Faman ta'ahada bil imani wat taqwa, dan barang siapa berpegang teguh terhadap keimanan dan ketakwaan, falaisa minhum, maka ini bukanlah, menurut mereka bukanlah termasuk dari wali-wali ya.
Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab berdoa ya Rabbana nas'alku ya Rabbana nas'aluka ya al-afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami memohon, nas'aluka ya, memohon kepada Engkau sebuah ampunan dan juga keselamatan ya, innaka sami'ud du'a, bahwa sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa ya, seperti itu. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh, idza kharaja an syar'i ya, ketika dia telah keluar dari syariat, yuqalu indahum, dikatakan ya menurut persangkaan mereka, hadza 'arifun, ini adalah orang yang mengenal ya, wasila ilallah, yang dia telah bersambung kepada Allah, laisa bihajatin ila ittiba'i rasuli, maka tidak ada sebuah keperluan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'khudhu 'anillahi mubasyiratan, dia itu mengambil dari Allah, ilmunya itu mengambil dari Allah secara langsung ya, yang biasa disebut dengan ilmu laduni. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf ini sangat familiar ya dengan istilah-istilah ilmu laduni. Jadi mereka, orang-orang tersebut ya, bagi mereka ya dianggap bahwa orang yang telah keluar dari syariat, mereka anggap orang yang arif, orang yang mengenal Allah, orang yang bersambung langsung kepada Allah. Tidak ada kebutuhan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia itu mengambil dari Allah mubasyiratan, secara langsung ya. Seperti itu ya keyakinan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, antum ta'khuduna dinakum ammayitin, engkau itu mengambil agamamu ya dari mayit, yakni mereka ini yakni bil asanid, mereka ini mencela sanad-sanad keilmuan, mereka mencela sanad-sanad keilmuan ya. Wa nahnu nakhudhu dinana, sedangkan kami ya mengambil agama kami anil hayyil ladzi la yamut, kami mengambil agama kami dari yang maha hidup ya, yang tidak akan pernah mati. Jadi mereka yaj'umuna, mereka menyangka annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyiratan, mereka menyangka bahwa mereka mengambil dari Allah secara langsung ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wa may ya'khud, dan barang siapa mengambil 'anil rasuli, dari para rasul ya, falaysa min auliya'i indahum, dan barang siapa orang yang mengambil dari para rasul, maka falaysa min auliya'i indahum, maka mereka menyangka itu bukanlah wali-wali ya, bukanlah wali-wali Allah. Fala yakunu waliyan indahum, maka orang yang seperti itu juga bukanlah seorang wali menurut mereka ya, illa, kecuali ya, fala yakunu waliyan indahum, maka menurut mereka tidaklah seorang itu wali kecuali illa man kharaja an ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang telah keluar dari ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah keluar dari ketaatan terhadap Rasul, maka mereka sudah menyangka itu adalah wali ya, seperti itu. Ini adalah sebuah kesalahan-kesalahan ya dari kalangan-kalangan sufi dan tasawuf. Kemudian wala yusyirul waliya, dan tidak akanlah seorang menjadi wali al-an pada hari ini ya, fi urfi katsirin minal mutaakhirin, dalam pemahaman kebanyakan dari orang-orang yang belakangan ya, illa mambunia ala qabrihi qubbatun, dan tidaklah seseorang menjadi wali pada hari ini fi urfi katsirin minal mutaakhirin ya, tidaklah seorang menjadi wali saat ini di dalam umumnya kebanyakan dari orang-orang yang belakangan, kecuali mambunia ala qabrihi, kecuali orang yang dibangun di atas kuburnya itu kubbatun, sebuah kubah, atau masjidun, atau masjid ya. Apabila sudah dibangun kubah atau masjid, maka jadilah itu wali ya, seperti itu persangkaan mereka. Amal al-madfuna, adapun orang yang amal al-madfunu ya, adapun orang yang dikuburkan, alladzi difnuhu ala sunnatin, yang penguburannya itu di atas sunnah ya, alladzi lam yudha'u ala qabrihi syai'un, yakni maksudnya adalah yang tidak dibangun, tidak diletakkan sesuatu pun di atas kuburan orang tersebut ya.
fahuwa indahum laisa biwaliyin, maka orang tersebut menurut mereka bukanlah seorang wali ya. Mau seabdol apapun, mau semulia apapun, mau seberilmu apapun, apabila tidak diletakkan sesuatu di atas kuburnya, mereka menganggap itu bukanlah kuburan wali ya, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian walau kana min afdolin nas ya, walaupun yang orang yang dikubur tersebut adalah orang yang paling afdol dari kalangan manusia. Jadi mereka tidak akan menganggap itu adalah wali ya, tidak akan menjadikan orang tersebut sebagai wali-wali bagi mereka ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab ya, radhiyallahu anhuma, mereka tidak akan mengatakan itu wali-wali Allah ya, karena di atas kuburannya Abu Bakar dan Umar tidak dibangun apapun ya. Seperti itu Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, padahal ya Abu Bakar dan Umar adalah semulia-mulianya manusia setelah Nabi Muhammad SAW ya, dari kalangan manusia yang bukan nabi. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan ya, tsumma aidan 'indahum al-waliyyu, kemudian juga ya menurut mereka yang namanya wali itu lahu jayyun khosun, baginya ada sebuah atribut yang khos ya, yang khusus, ada sebuah pakaian khusus, bi ayyul bisa imamatan, yakni bahwasanya dia itu biasanya menggunakan ya sebuah imamah, sebuah keimamahan ya. Kemudian wayul bisa thauban khoson, dan juga dengan penggunaannya dia ya, mengenakan sebuah pakaian yang khusus seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalam Al-Imam Ibnul Qayyim ya, yaqulu Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, laisa li auliya illahi alamatun, tidaklah ada ya alamat bagi wali-walinya Allah, yatamayyazuna biha, yang mereka itu bisa terbedakan dengan alamat-alamat tersebut ya, yang wali-wali Allah itu bisa terbedakan dengan alamat-alamat tersebut. Jadi tidak ada alamat yang bisa membedakan para wali Allah dengan yang lainnya. Bal yakununa kasairin nas ya, bahkan mereka itu ya, wali-wali Allah itu mereka keadaannya adalah sama seperti seluruh manusia, ma yu'rafuna, apa yang mereka diketahui ya, kebanyakan manusia diketahui. Maaf ya. Itu kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rubba as'asa ya, aghbaro madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allahi la abarrahu ya. Kadang-kadang ya, as'asa ya, rubba as'asa aghbaro, kadang orang yang kusut ya, orang yang berantakan dan juga orang yang lusuh, madfu'un bil abwabi, yang dia madfu'in bil abwabi ya, yang dia digerakkan atau dipindahkan, didorong dari pintu ke pintu ya, dari pintu ke pintu. Maksudnya di sini adalah orang yang kusut dan orang yang lusuh ya, orang yang biasa saja lah di sini, orang yang biasa saja, yang tidak terlihat ya, maksudnya yang didorong dari pintu ke pintu, maksudnya tidak terlihat. Kadang-kadang orang tersebut lau aqsama Allahi, apabila dia bersumpah ya, berjanji atas nama Allah, la abarrahu, pastilah dia akan menepatinya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang biasa-biasa saja ya, yang dari kalangan yang penampilannya biasa saja, apabila dia bersumpah atas nama Allah, dia pasti akan menepatinya. Dan
di sini kalam Rasulullah SAW ini dibawa oleh Syekh Shalih Al Fauzan dikarenakan orang tersebut amanah ya, amanah dan bisa digolongkan sebagai wali-wali Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, hadhi sifatu awliya illahi, inilah sifat-sifat ya dari wali-walinya Allah, annahum la yudhiruna, bahwa sungguhnya mereka itu tidaklah menampakkan anfusahum ya, mereka tidak menampakkan dirinya mereka sendiri, bal yahrusuna alal ikhtifai, bahkan mereka itu menginginkan untuk al-ikhtifa ya, agar tidak terlihat, menginginkan agar untuk tidak terlihat ya, li ajalil ikhlas lillahi azza wa jalla ya, karena alasan untuk ikhlas terhadap Allah azza wa jalla. Idzan, maka dengan demikian, min sifati awliya illahi, dari sifat-sifat dari wali-walinya Allah itu adalah termasuk ya, dengan demikian termasuk sifat-sifat dari wali-walinya Allah at-tawadu'u wal ikhtifa'u wa 'adamul zuhuri, yaitu tawadu ya, kemudian al-ikhtifa yaitu tidak ingin dilihat ya, wa 'adamul zuhuri, dan juga kosongnya menampakkan diri ya, kosongnya menyombongkan diri, menampakkan diri. Itulah termasuk dari sifat-sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita simpulkan ya sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Yang pertama, wali-walinya Allah itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah sifat mereka itu mencintai Allah, dan yang ketiga Allah mencintai mereka, sifatnya seperti itu. Kemudian yang keempat ya, mereka itu orang yang beriman dalam keadaan mereka selalu bertakwa ya. Kemudian yang kelima di sini tawadu yang ada termasuk dari sifat-sifat wali-wali Allah, ada tawadu wal ikhtifa, yang tidak ingin dilihat ya, tidak ingin dilihat, dan ada zuhur, dan juga kosongnya dari menampakkan diri ya, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya, semoga bermanfaat ya untuk diri saya sendiri, terutama umumnya untuk saudara-saudaraku semua, karena fenomena di Indonesia ini gampang sekali ya manusia-manusia mengaku-ngaku wali-wali ya, wali-wali Allah. Mereka memiliki kepercayaan bahwa apabila seseorang telah mengakui orang lain sebagai wali ya, maka orang yang mengaku itu sudah otomatis menjadi wali Allah juga gitu. Padahal belum tentu ya, karena yang menentukan seseorang itu wali Allah atau bukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dari mana seseorang bisa tahu bahwa orang lain adalah wali Allah, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, apabila diberikan ilham ya. Jadi itu adalah fenomena di Indonesia yang apabila telah mempersaksikan suatu ulama, suatu suatu kiai, suatu ustadz itu telah dipersaksikan sebagai wali, maka orang tersebut otomatis dianggap wali juga. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat Indonesia adalah tidaklah orang mengetahui seseorang itu wali kecuali hanya oleh wali lagi ya, seperti itu ya kepercayaan orang-orang Indonesia. Jadi karena itulah banyaknya doktrin-doktrin yang mengaku-ngaku wali ya, kemudian menjelaskan kisah-kisah yang dusta, menjelaskan kisah-kisah yang tidak masuk di akal ya, yang tidak menambah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kisah-kisah tersebut apabila dipercayai hanya menambah kubangan-kubangan doktrin saja ya. Jadi seperti agama Islam ini seperti agama yang dibangun di atas feodalisme, doktrin-doktrin seperti penjajahan ya. Otak kita ini seperti dijajah, tidak boleh berpikir rasional ya, seperti itu. Mungkin
dari saya cukupkan sekian ya, semoga bermanfaat. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga untuk bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudaraku semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.